Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali dengan saya Dedi Srika Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah rekan-rekan guru belum menyeluruh memaknai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Adapun tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif di setiap sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Kemudian, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab melalui pembentukan keyakinan kelas. Dan yang menjadi tolak ukurnya adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid, serta murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan guru dan juga murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Adapun lini masa dari aksi nyata ini yaitu mengajak rekan-rekan guru untuk mendiseminasikan tentang pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian melakukan diseminasi konsep inti budaya positif melalui video conference kepada rekan-rekan guru, dan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di dinding kelas, serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan budaya positif dengan rekan sejawat. Adapun dukungan untuk pelaksanaan aksi nyata ini yaitu tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan wadah untuk calon guru penggerak dalam berkoordinasi. Kemudian rekan-rekan guru, teman sejawat yang membersamai anak di lingkungan sekolah menjalankan pembiasaan budaya positif. Selanjutnya, orang tua sebagai pendidikan pertama di rumah, yaitu membantu anak dalam menjalankan kebiasaan baik yang telah diterapkan di sekolah juga di rumah. Dan alat dan bahan yaitu Chromebook atau laptop, stick note, pulpen, dan ATK lainnya untuk membuat keyakinan kelas. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya malam ini? Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya yang sudah bergabung di dalam keadaan sehat malam ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar, yaitu saya melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Deda Yusrika Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Tangkil, yaitu dari Kabupaten Sukabumi. Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, adapun konsep utama dari modul budaya positif ini yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar
Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan juga tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan, yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri. Kemudian bernalar kritis, juga kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada dirinya, bukan ekstrinsik atau bukan yang datang dari luar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, kemudian selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ketahui bahwa kita yang pertama itu bertahan hidup ya. Kebutuhan kita itu seperti apa? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Yaitu rasa diterima, diperdulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok, dan juga kebebasan. Seperti apa? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, seperti bermain, kemudian humor, ya, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, itu adalah sebuah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan, seperti harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu di dalam budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti apa? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi secara intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya apa? Yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi secara ekstrinsik atau bukan dari dalam dirinya tetapi dari luar. Kemudian selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik juga. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada perbedaan antara hukuman dengan penghargaan. Nah, hukuman ini sifatnya itu menyakitkan bagi siswa, kemudian tidak nyaman, kemudian murid juga merasa takut, dan murid itu cenderung menyembunyikan kesalahannya karena takut hukuman tersebut, sehingga murid menjadi rendah diri.
Nah, adapun penghargaan ini akan mengakibatkan tidak efektif ya, kemudian merusak hubungan atau menyebabkan sifat iri terhadap siswa dari siswa satu terhadap siswa yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas karena anak tersebut disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan berasal dari dalam dirinya. Sehingga menghukum juga bisa dengan sistem ranking ataupun merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu adalah penghargaan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang masih dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses ya. Selanjutnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu adanya monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, adapun restitusi mengajarkan murid untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol atau dirinya memegang kontrol sendiri, sehingga murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu perbedaan konsekuensi dengan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apakah itu pengertian restitusi, Bapak Ibu guru hebat? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada 2024. Nah, adapun ciri-ciri dari restitusi tersebut adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan, juga termasuk tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan juga fokus pada solusi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, contoh penerapan sebelumnya, Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu contohnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebelumnya Bu, ada posisi kontrol kita sebagai guru ya, ada yang namanya penghukum, pembuat masalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nih Bapak Ibu, nih kira-kira selama ini di posisi mana nih Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan kasus siswa di sekolah, ada yang sebagai penghukum? Biasanya pemantau, Bu. Pemantau, iya. Selain itu, saya teman. sebagai teman, iya. Adakah yang sebagai manajer di sini, Bapak Ibu? Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Ya, mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Sebagai penghukum di sini contohnya ketika ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, seorang guru akan mengatakan, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan dan hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu ketika dia menjadi seorang penghukum. Nah, apabila pembuat rasa bersalah, maka seorang guru akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Sedangkan sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak. Bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan begitu lagi ya. Atau sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ataukah kita memposisikan sebagai manajer, yaitu posisi tertinggi dari sebuah posisi kontrol seorang guru, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, seperti itu ya untuk penerapan posisi 5 kontrol posisi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah
Enggak Bu Pit. Oh, nah, di sini ada Nah, selanjutnya adalah materi tentang keyakinan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kenapa kita harus menyebutkan atau mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau itu yang membuatkan sekolah, Iya. kelas adalah kesepakatan antara dan bentuk abstrak tidak tertulis dan tidak banyak, sehingga siswa bisa mengingat apa yang sudah disepakati bersama. Iya, betul. Iya. Wah, tepuk tangan. Hebat sekali. Terima kasih Bu Rahma. Ya, betul sekali ya. Itu adalah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu biasanya sifatnya hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor? Untuk apa itu, Bapak Ibu? Agar kepala kita aman. Aman, iya betul. Keselamatan. Iya, untuk keselamatan. Betul sekali. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan, betul sekali ya. Nah, itu adalah salah satu peraturan yang selama ini kita ketahui ya Bapak Ibu, yaitu tentang keselamatan dan juga kesehatan. Nah, pada kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini saya sudah menerapkan di kelas 6, yaitu guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah mendiskusikan tentang peraturan dan merumuskan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, yang mana dalam keyakinan kelas ini adalah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kita di sekolah itu ke anak-anak misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif sehingga yang mudah diingat oleh siswa ya. Biasanya itu digunakan kalimat yang lebih singkat. Kita gunakan menjaga kebersihan misalkan ya, seperti itu. Atau contoh lain apalagi Bapak Ibu biasanya peraturan kelas kita itu atau peraturan sekolah? Sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya, berarti menjaga kebersihan kelas ya. Misalkan tidak boleh mencontek. Nah, itu adalah suatu peraturan dengan kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif, misalkan menjadi harus jujur ya, karena kalau kita mencontek atau murid-murid kita mencontek, itu tandanya murid kita itu tidak jujur. Nah, maka kita gunakan kalimat positif yang mudah dimengerti oleh siswa dan kalimatnya juga lebih singkat. Kemudian setelah itu menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak. Nah, kemudian seorang guru ini menseleksi keyakinan kelas tersebut, karena kan ketika anak-anak menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu pasti ada salah satu
yang sama kalimatnya gitu ya. Jadi kita tidak usah mencantumkan, cukup salah satunya saja. Nah, seperti itu. Kemudian kepada peserta didik kita tanyakan kesepakatan kelas tersebut apakah sudah sepakat untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan, lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, yaitu menjaga kebersihan, kemudian untuk keselamatan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selanjutnya adalah materi tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini memiliki tahapan sebanyak 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana ketika ada murid melakukan kesalahan, maka kita menstabilkan identitas dulu dengan bertanya, berbuat salah itu wajar, atau memberikan kepada siswa itu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kita berikan penjelasan kepada murid dengan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau juga kita bisa bertanya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita berikan pertanyaan kepada siswa, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Ya. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan
terhadap siswa. Nah, ini contoh nah itu dia ya. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah ketika ada seorang siswa melanggar ketika dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya Bu. Nah, sebagai penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, nah hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya share atau saya bagikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya, silakan Bu Rahma. Baik, sudah presentasi dari Bu Dede sudah sangat baik, sudah mencakup semua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Iya. Memang betul. Saat ini itu menanyakan anak yang bermasalah itu kita tidak dengan menjudge anak itu ya, tapi terlebih dahulu kita menstabilkan identitasnya, menanyakan apa betul seperti ini, apa betul gitu ya. Jadi anak itu keberadaannya itu merasa dihargai. Iya, betul. Karena dengan anak itu dipanggil oleh gurunya saja itu sudah, kalau zaman kita sekolah itu sudah gini, saya melakukan apa ya sampai dipanggil sama guru kan gitu kan. Iya. Istilahnya anak itu sudah down terlebih dahulu. Jadi sekarang itu memang pembelajaran kolonial itu memang ya sudah sepantasnya lah kita menghilangkan, bukan hanya kita berusaha untuk sedikit demi sedikit untuk perubahan ya, tapi Iya. sudahnya memang kita ada perubahan dihilangkan, karena saya juga tidak memungkiri gitu loh, kalau saya sendiri punya pengalaman buruk ketika saya SD gitu loh. Jadi dengan adanya kita belajar di sini, ikut program guru penggerak ini, akhirnya kita tahu kalau pembelajaran yang baik itu seperti apa, lalu melayani anak-anak itu bagaimana gitu ya. Kita patut bersyukur kita berada di sini gitu loh. Kemarin Betul sekali, Bu. cerita teman ya, saya sedikit cerita ini. Iya, ini Bu. pengalaman saya baru saja, ini masih anget ini, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Berbagi. Jadi dua hari yang lalu itu teman saya itu mendapat telepon dari wali murid gitu loh. Katanya anaknya dibully sama temannya, namanya si A misal. Si Iya. A ini membully. Oh iya Ibu, nanti saya panggil kedua anak ini. Waktu itu saya tidak berusaha untuk masuk ke dalamnya, karena memang saya ini guru PJOK, Ibu. Jadi kan saya bukan guru kelas ya yang Iya. menangani itu. Jadi saya hanya sebagai penengah. Saya dengarkan. Nah, wali kelas 4 ini tuh tidak menanyakan si A, apa betul kamu membuli si B? Harusnya kan ditanya Iya. seperti itu. Harusnya ditanya. Itu anaknya datang, wali kelas itu langsung istilahnya menyudut
menyudutkan anak ini Anak. tadi. Nah, karena saya dari awal sudah melihat anak ini dipanggil itu sudah rasanya itu ada apa ya, dari suaranya saja sudah terlihat kalau dia itu ketakutan Iya, gitu loh, betul sekali, Bu. getar gitu kan. Itu terus, jadi anak itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Menjelaskan. Ya, akhirnya sampai ada kata-kata itu seperti ini, wali kelasnya itu. Kamu kalau dibully sama temanmu jangan lapor ibu. Bilang gitu. Kalau kamu dipukul, balas aja pukul. Katanya gitu, wali. Nah, di situ saya langsung mengambil peran. Saya gini, lo, sebentar. Hukum rimba yang apa namanya? Yang terjadi akhirnya kan hukum rimba. Bisa Iya. dikatakan nyawa dibalas nyawa kan seperti itu. Enggak, ini kurang tepat penanganan seperti ini. Saya panggil sendiri itu wali kelasnya. Lalu saya tanya sama mereka berdua, yang korbannya termasuk, apa Iya. betul si A ini yang membuli kamu? Saya tanya gitu. Enggak, Bu, ini tidak membuli saya. Terus siapa yang membuli kamu? Yang membuli saya ini, teman saya yang ini. Nah, gurunya, wali kelasnya sudah terlanjur memojokkan dia, Iya. istilah menghakimi kan, padahal dia ini tidak melakukan. Nah, dari sini saya panggil yang satunya lagi, betul nggak? Oh, dia mengaku iya, betul memang membuli katanya gitu. Alasannya apa? Alasannya ya hanya supaya rame aja di kelas biar nggak garing. Gitu. Jadi oke, karena saya kebetulan itu kejadian hari Sabtu, saya membuat keyakinan kelas itu hari Kamis, hari Rabu, Iya. hari Rabu. Setelah saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak guru, wali kelasnya belum membuat gitu. Akhirnya saya terapkan itu ketika restitusi dan Luar biasa. itu langsung kita setelkan itu Ibu yang di LMS itu loh, yang Iya. Naren itu loh. Iya, betul. Ya, itu teman-teman itu ibaratnya saya buatkan nobar kecil-kecilan lah di sekolah itu. Saya bilang gini, coba diresapi. Ini ada 5 posisi kontrol yang ada di sekolah kita. Kita itu masuk di posisi yang nomor berapa? Saya gitu kan. Iya. Ayo kita merenung bersama, saya gitu. Terus setelah selesai kan setelah 15 diulang lagi. Terus katanya gini, salah ya saya tadi ambil tindak. Iya, Jadi, betul, Bu. Luar biasa. bagus sekali, sudah mencakup semuanya. Ya semoga dengan adanya kita mengikuti di guru penggerak ini, kita istilahnya menjadi duta kebaikan lah minimal untuk di sekolah kita. Iya, Dan untuk iya, benar sekali, Bu. terima kasih. Iya, sama-sama Bu Rahma, luar biasa. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya di webinar atau ya diseminasi ini ya. Mudah-mudahan semua menjadi termotivasi untuk kita bisa menjadi memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya, Bu ya. Bukan lagi sebagai penghukum, apalagi kita alhamdulillah sudah diberi pemahaman, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah. Ya baik, Bu Asti sudah raisen, silahkan Bu Asti. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bu Dede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dede tadi dan juga Bu Rahma ya, bercerita barusan tentang pengalamannya di sekolah, apa yang terjadi dengan siswa dan guru gitu, itu menyadarkan kita bahwa pembentukan karakter itu diawali dari disiplin positif ya Bu ya. Iya. Bahwa hukuman itu tidak akan membuat murid jerak dan murid akan melakukan kesalahannya lagi gitu, sepertinya seperti itu ya Bu. Iya.
diawali dengan disiplin positif ya Bu ya. Iya. Karena memang hukuman bagi siswa itu tidak akan menyelesaikan masalah, juga tidak akan menyadarkan murid Iya. bahwa ia sudah melakukan kesalahan gitu. Betul. Kemudian ya begitu ya Bu ya. Harapan saya sih Bu, semoga dengan adanya diseminasi ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik Amin. untuk sekolah kita ya Bu ya. Amin. Terutama pada pembentukan karakter murid gitu, sehingga siswa bisa bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, dan siswa juga menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Asti. Terima kasih Bu Asti, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Asti dan juga Bu Rahma yang sudah memberikan tanggapannya, yang mudah-mudahan kita semua tercerahkan ya Bapak Ibu. Kita semua, saya bukan menggurui ya, ini hanya berbagi pemahaman saja, hanya sharing saja, karena kita di sini sama-sama belajar untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang juga bisa menerapkan disiplin positif. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu. Ada yang disampaikan lagi? Dipersilakan. Sudah 1 jam belum ini Bu? Belum kayaknya Bu. Ya, nanti saya combine aja Bu dengan keyakinan kelas. Oh, Ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi tanggapan ataupun pertanyaan, maka kita simpulkan saja bahwa penerapan disiplin positif itu adalah pendekatan yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Nah, ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan juga siswa. Nah, pendekatan ini memiliki potensi untuk mengurangi tindakan disiplin negatif seperti penangguhan atau juga pengusiran yang seringkali hanya menghasilkan tindakan balasan. Nah, untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan sukses, pendidikan harus didukung oleh pelatihan yang baik dan juga komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, kemudian staf sekolah, orang tua, dan juga siswa, dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah, kemudian inklusif, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Nah, ini adalah langkah positif menuju pendidikan yang lebih baik dan siswa yang lebih berkualitas demi menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada sesi diseminasi budaya positif ini sebagai bentuk tugas aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di ruang Pikon ini, yang mudah-mudahan semuanya sehat, selalu diberikan kelancaran oleh Allah untuk kita mendidik putra-putri penerus bangsa menjadi siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pemaparan saya yang tidak berkenan ataupun ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Dede. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sebelum meninggalkan Zoom ini, kita sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, pada Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas yang saya laksanakan pada murid kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah mendengar tidak sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Nah, sebelumnya kita sudah tahu belum apa itu peraturan kelas? Iya, contohnya apa kalau peraturan kelas? Tidak. Contohnya? Ya, tidak boleh, betul. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus contohnya apa lagi kalau peraturan kelas? Iya, betul. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kemudian tidak boleh apa? Iya, tidak boleh mencontek. Nah, itu adalah contoh dari apa? Contoh dari peraturan kelas. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan berubah yang tadinya peraturan kelas, kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, apa sih Bu bedanya? Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah ya, itu sesuatu yang kita sepakati ya, yang menjadi keyakinan dalam diri kita untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ya, kenapa adanya keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas, nanti akan tercipta dalam diri kalian suatu keyakinan ya, sehingga dengan meyakini keyakinan tersebut, nah, kalian akan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama yang ada di kelas kita. Contohnya apa? Perhatikan. Contohnya itu misalkan kita bersepakat ya, kita dengan sesama guru, kemudian murid dengan guru atau murid dengan murid, kita harus saling apa? Ya, saling menghargai, kemudian saling menghormati. Ya, betul sekali. Nah, itu kita harus menyepakati itu ya. Nah, kalau beda lagi dengan peraturan kelas. Tadi kalian menyebutkan untuk peraturan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, untuk keyakinan kelas kita rubah. Yang tadinya kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Contohnya apa Bu? Kalimat positif ini yang tadinya kalian menyebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau sebuah keyakinan itu yang lebih sederhana, kalimatnya apa? Berarti menjaga iya, menjaga kebersihan. Kemudian lambat, jadi dihilangkan kata tidak bolehnya, dilarangnya itu dihilangkan ya. Di dalam keyakinan kelas itu dirubah menjadi ya, betul, harus disiplin, betul sekali nih, harus disiplin, harus bertanggung jawab. Jadi, kalau keyakinan kelas itu yang tadinya kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif ya. Yang tadinya tidak boleh mencontek berarti gunakan kalimat positif menjadi harus jujur ya, karena ketika mencontek itu pasti anak tersebut tidak jujur kan ya. Nah, gunakan untuk keyakinan kelas itu harus jujur. Kemudian juga menjaga kedisiplinan ya. Nah, seperti itu adalah bentuk keyakinan kelas. Bisa dimengerti tidak? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas yang kalian yakini yang akan kita laksanakan di dalam kelas kita ya. Ingin seperti apa? Bebas ya. Misalkan kalian menginginkan kelas yang bersih, kemudian datang juga harus tepat waktu. Nah, misalkan jadi kalian tuliskan menghargai
Berikut ini merupakan respon murid setelah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari kelas 6. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Saya sangat bersemangat dan seru sekali. Sangat antusias. Saya sangat senang sekali. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Penting sekali. Sangat penting. Iya, sangat penting. Menurut kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menghargai waktu. Karena membuat kita lebih disiplin dan menghargai orang lain. Agar saya lebih baik lagi. Dan inilah hasil keyakinan kelas 6. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, hadir tepat waktu. Dan yang keenam, bertanggung jawab terhadap tugas. Bapak Ibu guru hebat, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.